You are awesome. You are God. You are an awesome God. Your glory, every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, Lord unrestrained. This is our God. Every tribe sing, praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. We sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one. Humble your heart right where you are. You are in His hands, yeah. There's no need to fuss. You know you can trust in His perfect plans. You're in His plans. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Come on and cast all your anxiety on Him, because He cares for you.
Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Hai kids, ketemu lagi sama Miss Cindy Dan Miss Utami. Happy Sunday untuk semuanya. Gimana tadi? Keren banget kan teman-teman kita ikut main? Keren kan ya Miss Tami? Betul sekali. Terima kasih, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama dengan Andika dan Natali, Livia dan Darling Dan juga. semua adik-adik di rumah. Ya. Dan juga Raja, gue job banget loh ayat hafalannya. Keren ya, kalian kecil-kecil sudah ikut ambil bagian untuk melayani Tuhan. Good job loh. Ya. Oh iya, by the way Miss Tami, katanya minggu depan ada perayaan. Perayaan apa sih? Iya, minggu depan adalah perayaan Paskah. Tanggal 4 April kita rayakan sebagai Hari Raya Paskah. Oh, emang kalau kita pasca itu kita ngapain sih? Kenapa harus dirayain? Oh, itu harus kita rayakan karena Paskah itu adalah hari di mana kita bisa merayakan kebesaran dan kuasa Tuhan kita. Jadi, karena kasihnya Tuhan, Yesus harus lahir ke dunia, menyelamatkan kita. Dia mati di kayu salib. Kalau orang mati, ya sudah dikubur, selesai kan? Tapi berbeda dengan Tuhan kita, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Wow, keren banget. I can't wait for next week ya. Wow, tapi hari ini juga gak kalah kerennya loh. Hari ini ada Miss Vita yang bakal bagiin Obey the The Law. law. Jadi semuanya fokus, dengar bersama-sama. Silakan Miss Vita. Silakan Miss Vita, bye-bye. Hai, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Miss Vita. Terima kasih untuk Miss Cindy dan Miss Utami yang sudah memimpin kita di awal tadi. Juga teman-teman lainnya yang sudah melayani ya. Nah, sekarang seperti yang tadi Raja lakukan adalah ayat hafalan Filipi 3 ayat 2. Nah, apakah kalian masih ingat? Yuk sama-sama bersama dengan Miss Vita. 1, 2, 3. Filipi 3 ayat 2. Karena adalah surga, dan dari situ menantikan sebagai juru selamat. Wah, luar biasa. Ada yang masih pakai lip sync, jadi harus dihafalin ya. Oke, yuk. Sekarang hari ini kita masih berada dalam tema saya hidup untuk Tuhan apapun tantangan hari ini. Tetapi coba kalian perhatikan, kata tantangan itu apa sih maksudnya? Tantangan? Apa tuh Miss ya? Tantangan aku tahu Miss. Tantangan adalah segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup. Misalnya, minggu kemarin beberapa teman kita baru saja menyelesaikan UTS, betul kan? Yeay! Siapa yang merasa bahwa UTS-nya pasti nilainya bagus? Bagus. Siapa yang, aduh gak yakin Miss, bagus apa enggak ya? Gitu kan. That's okay, tenang saja. Ingat, apapun hasilnya, kita hidup untuk Tuhan, jadi kita harus berani menghadapi tantangan. Oke, yuk sekarang masih dalam tema I am the citizen of heaven. Saya warga kerajaan surga. Nah, kok Miss, kita warga kerajaan surga, tapi kan kita orang Indonesia. Nah, nanti Miss kita jelasin ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai obey the law atau taati hukum. Hukum lagi, peraturan lagi. Miss, aku gak suka hukum, aku gak suka peraturan. Banyakkan peraturan bikin aku pusing. Peraturan ada untuk dilanggar dan kalian akan dipenjara nanti kalau seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus mentaati hukum? Karena hukum itu ada untuk menjaga kita. Coba kalian pikirkan, kalian kan pasti sukanya makan yang manis-manis atau minum es krim saja, ya kan? Yang banyak mami. Kalau tidak ada peraturan membatasi kalian berapa banyak yang kalian makan, yang terjadi kalian makan sebanyak-banyaknya dan kalian akan sakit perut, kalian batuk, kalian pilek. Oh no, so sad. Jadi, hukum dan peraturan ada untuk menjaga kita. Oke? Nah, kita adalah warga negara surga, warga kerajaan surga. Maksudnya apa sih? Surga itu adalah tempat yang diciptakan oleh Tuhan untuk orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dan percaya bahwa Yesus itu ada membuka jalan buat mereka. Nah, kita semua ini dari awalnya sudah ditentukan untuk menjadi warga negara surga. Nah, Yesus pun warga negara surga yang turun ke bumi.
Kenapa Yesus harus turun ke bumi, Miss Vita? Karena Yesus mau taat terhadap Bapaknya. Dia turun ke bumi, lahir sebagai manusia, lalu melakukan hal yang baik, mengajarkan kita untuk bagaimana mentaati Tuhan sampai taat mati di kayu salib. Nah, kemudian dia akan bangkit kembali untuk membuka jalan buat kita. Tahu tidak? Nanti hari Jumat nanti kita akan merayakan yang namanya Jumat Agung, yaitu peristiwa di mana Yesus mati di kayu salib. Kenapa Yesus harus mati, Miss Vita? Karena untuk menebus dosa Miss Vita dan dosa kalian, untuk menebus banyak orang. Nah, hari minggu depan kita akan merayakan perayaan yang namanya Paskah. Yeay! Yaitu hari kebangkitan Yesus. Tuhan kita tidak mati. Karena itu setiap orang yang percaya terhadap Tuhan tidak akan binasa, tidak akan mati. Tapi Miss Vita, papanya Miss Vita katanya udah meninggal. Iya, udah meninggal. Tapi dia akan hidup kembali bersama dengan Tuhan. Pada saat kita meninggal di bumi, kita masuk di kerajaan surga. Yeay. Nah, tapi kita nggak ke surga sekarang. Kita masih ada di bumi. Nah, Tuhan beri kita tugas khusus. Sama seperti Yesus ke bumi diberi tugas khusus, aku diberi tugas khusus. Nah, kita diletakkan oleh Tuhan di bumi yang besar. Tuhan mencari, mau diletakkan di mana ya? Ini namanya Miss Vita ya. Urutan itu di mana ya? Dan akhirnya Tuhan memutuskan meletakkan Miss Vita di negara yang bernama Indonesia. Yeay! Bendera kita merah dan putih. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Oke, dan kita juga punya pemimpin. Pemimpin negara kita bernama, siapa presidennya? Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi. Nah, kita harus taat terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa? Karena kita adalah warga negara Indonesia yang harus mentaati pemerintah. Tuhan aja taat sama Bapaknya, kita juga ya. Yuk kita sama-sama baca di Roma 13 ayat 1 sampai dengan 5. Siap? Yang kakak-kakak udah besar, baca bersama kita ya. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi yang memberi Presiden Jokowi sebagai presiden itu siapa? Tuhan. Yang menetapkan gubernur kita siapa? Tuhan. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Siapapun, bahkan otoritas kita di rumah, mama papa itu dipilih sama Tuhan loh. Oke, ayat yang kedua. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Iya kan? Coba kalau kalian melanggar peraturan. Pasti kalian didenda, pasti kalian ditilang, pasti juga ada yang dipenjara. Nah, yuk kita baca ayat yang ketiga. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Mau dong. Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Buat yang baik ya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ya, pemerintah untuk kebaikan kita. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Wow, panjang sekali ya yang kita belajar hari ini. Oke, yang pertama. Kita belajar bahwa Tuhan menetapkan pemerintah dan pemimpin untuk tujuannya. Ada tujuan loh kenapa Pak Jokowi menjadi presiden, sebelumnya Pak SBY menjadi presiden. Setiap presiden, setiap pemerintah yang diberikan dalam kehidupan kita, mereka melakukan pencapaian ataupun prestasi. Ada tujuan loh kenapa kita ada di rumah kita sebagai anak mama dan papa kita. Nah, coba kalian perhatikan. Semua orang pasti tahu bahwa saat ini di seluruh dunia kita bersama-sama menghadapi suatu masalah yang bernama COVID-19 atau coronavirus. Waduh, siapa di sini yang tahu corona? Semuanya tahu, ya kan? Nah, ada yang teman kita yang kena, pernah juga tetangga kita yang kena, gitu kan? Wah, udah banyak yang kena nih, Miss. That's okay. Tapi ingat, pemerintah
atau pemimpin kita melakukan sesuatu untuk mencegah penyebarannya, sehingga pemerintah kita mengeluarkan peraturan nama 5M. Dulunya namanya 3M. Cuma mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekarang udah jadi 5. Berarti nambahnya berapa tuh? 5 dikurangin 3, 2 nambahnya. Nah, apa saja sih 5M? Yuk lakukan bersama dengan Miss Wita. Yang pertama adalah mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi apa? Mobilitas. Jadi, sebisa mungkin nggak usah keluar. Kalau mau keluar ya udah sekalian belanja untuk seminggu, sekalian belanja untuk sebulan. Nah, supaya tidak bolak-balik. Tiap hari belanja jajan di warung. Bahaya. Udah gitu jajan di warung nggak pakai masker. Wah, bahaya juga. Sudah habis belanja dari warung nggak pakai masker, sampai di rumah nggak cuci tangan lagi. Wah, lebih berbahaya lagi. Harus taat ya. Oke, nah sekarang coba kita sama-sama dengan Miss Wita main game dulu ya. Selama corona kalian pasti pernah dengar istilah WFH. Oke, apa sih WFH? Iya Miss, sekarang semua lagi lockdown, kita di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Bekerjanya di rumah, belajarnya di rumah deh. Jadi tahu nggak itu apa kepanjangannya? Good job, work from home. Ya, bekerja dari rumah. It's okay ya. Nah, sekarang satu lagi. Nah, coba kalau kalian lihat gambar ini. Ini gambar ini menceritakan apa ya? Ini loh, bisa jadi ingat loh. Kalau dulu biasanya kan anak-anak tuh kalian yang ke sekolah untuk diimunisasi. Ada yang nangis lagi kan. Kalau sekarang miss-missnya sama misternya yang diimunisasi. Tapi namanya bukan imunisasi, namanya pemberian vaksin. Nah, supaya kita semuanya bisa menghadapi corona. Jadi apapun tantangannya, meskipun corona tantangannya, kita bisa hadapi. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Nah, semangat semuanya ya. Oke, nah, itu lagi dari Miss Wita. Yuk, sekarang bagian yang penting dari 5M adalah mencuci tangan. Slide A sama B, kira-kira yang mana duluan sih untuk step-step kita mencuci tangan yang benar? Coba yang mana duluan? A baru B atau B baru A? 5 detik berpikir ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay! Yang benar adalah B dulu baru A. Yuk lakukan bersama dengan Miss Vita cara mencuci tangan yang benar. Basuhi tangan, letakkan sabun, kemudian gosok telapak tangan, gosok bagian punggung tangan, lalu gosok sela-sela jari tangan, kemudian buat gerakan merodah, kemudian gosok bagian jempol. Terakhir, mari kita bersihkan kuku-kuku kita, lalu dicuci semuanya. Yeay! Sudah bisa melakukannya kan? Jadi kalau mencuci tangan harus lakukan gerakan 6 ini ya. Oke, sekarang yang kedua. Saya akan mematuhi pemerintah karena saya percaya kepada Tuhan. Kita taat karena kita percaya. Oh ya? Iya dong, jelas. Siapa di sini yang percaya sama orang tua kalian? Kalau kalian percaya sama orang tua kalian, pasti kalian taat sama orang tua kalian. Percaya kepada pilihan Tuhan berarti percaya kepada pemimpin. Tadi kan kita baca di firman. Setiap pemimpin itu diberikan oleh Tuhan. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan, percaya pada Tuhan, kita harus percaya dong kalau pilihan Tuhan buat kita itu yang terbaik. Jadi, pemimpin itu berasal dari Tuhan. Oke. Nah, coba karena kita percaya, maka kita mentaatinya. Ada banyak hal. Oh, yang pertama tadi itu misalnya contohnya peraturan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, lakukan meskipun tidak ada orang. Atau misalnya di rumah ada peraturan. Kak, jangan lupa membersihkan kamar. Kak, jangan lupa mencuci piring setelah makan. Kak, jangan lupa masukin pakaiannya ke tempat laundry. Kak, jangan lupa menyiram tanaman. Nah, itu banyak banget sih kerjaan. Ingat, hukum dan di peraturan yang dibikin itu untuk melindungi kita, untuk melatih kita menjadi orang yang siap menghadapi tantangan. Oke, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, peraturan lalu lintas juga ada.
Contohnya pakailah helm kalau berkendaraan. Miss, aku kan naik mobil. Ya nggak usah dong. Kalau naik mobil nggak perlu pakai helm. Kalau naik motor atau bersepeda wajib hukumnya untuk mengenakan helm. Untuk apa? Menjaga keamanan kita. Nah, coba lihat Pak Polisi ini. Anak-anak ini menyeberang. Boleh nyebrang sembarangan. Harus nyebrang di tempat yang namanya zebra cross yang warnanya putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam. Nah, siapa yang suka warna putih? Siapa yang suka warna hitam? Ingat ya, nyebranglah di zebra cross. Nah, juga ada satu lagi, lampu lalu lintas. Nah, siapa di sini yang kalau ke sekolah dulu ya sebelum corona, begitu lampunya mau merah, kuning dulu kan mau ke merah, langsung papa tancap gas, gitu kan, supaya nggak terlambat. Nah, siapa ayo? Itu benar apa enggak? Nggak boleh, itu berbahaya, mencelakakan diri kita dan orang lain. Sedih banget kan kalau ada orang lain yang terluka karena kita. Nah, mentaati lampu lalu lintas sekalipun tidak ada polisi di situ adalah kewajiban kita sebagai warga kerajaan surga. Oke. Wah, luar biasa sekali murid-murid Miss Vita. Hari ini kalian belajar bahwa kita tinggal di negara Indonesia karena Tuhan mengutus kita menjadi berkat buat Indonesia. Kita harus mentaati pemerintah karena pemerintah dipilih oleh Tuhan. Oh, kita sudah menyelesaikan seri kita hari ini, yaitu mentaati hukum atau peraturan. Good job, good job, good job. Jadi ingat ya, kita adalah warga kerajaan surga. Nah, ingat suatu saat kita semua akan ke surga dan mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Karena itu selama kita di bumi, ayo giat-giat melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mari berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, terima kasih sudah menempatkan kami di negeri yang bernama Indonesia. Terima kasih untuk pemimpin kami. Terima kasih untuk saudara-saudara kami sebangsa. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh ada di lingkungan kami. Untuk pemerintahan di kota kami sekalipun. Kami berkati kota kami berkati negara kami berkati seluruh pemerintahannya. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang memimpin mereka untuk memimpin kami. Kami mau mengambil bagian kami taat terhadap peraturan. Baik peraturan dari mama dan papa, dari guru-guru kami maupun dari pemerintah kami. Terima kasih buat hari ini. Kami bangga menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Amin. Yeay. Wow, bersemangat sekali ya. Nah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan belajar art and craft bersama dengan Miss Mala. Yeay. Bye-bye. Terima kasih untuk sharing firman Tuhan ya Miss Vita. Dan halo adik-adik semua, apa kabarnya? Tetap sehat dan tetap semangat ya. Art time kali ini kita mau buat apa ya? Miss Mala punya kertas warna merah, kuning, dan hijau. Dan juga warna hitam. Ada yang tahu mau buat apa? Ya betul, kita mau buat traffic light atau lampu lalu lintas. Kalau Miss Mala suka sebutnya lampu merah, padahal lampunya ada merah, kuning, hijau ya. Kalau adik-adik sebutnya apa? Yuk kita siap-siap buat yuk. Selain kertas warna-warni ini, kita juga memerlukan koin untuk melingkari, gunting, pulpen, stick ini untuk nanti menempel. Boleh pakai apa aja ya, Miss Mala pakai sedotan, glue atau lem, double tip, penggaris. Kalau tidak ada kertas warna-warni, boleh pakai kertas putih biasa ya, nanti tinggal diwarnain aja. Ayo kita mulai. Pertama kita harus membuat lingkaran di setiap warna-warnanya. Nanti kalau tidak bisa menggunting, minta tolong papa sama mama ya. Ini digunting sesuai lingkaran. Nah, kalau sudah digunting, hasilnya
akan seperti ini. Miss Mala sudah buat akan seperti ini. Setelah itu kita memerlukan kertas hitamnya. Kertas hitamnya kita bisa disesuaikan aja berapa besarnya. Miss Mala pakai ukuran seperti ini biar cukup ditempel di sini, tidak kebesaran, tidak kecil. Kalau besar nanti bisa digunting lagi ya. Oke, sekarang tinggal tempel sesuai warna lampu merah. Ya, jadi deh. Bisa kita taruh di belakang sticknya. Kita menggunakan double tip. Lampu lalu lintasnya sudah jadi. Kita bisa tulis juga di sini tulisan stop, hati-hati atau slow down. Hijau itu untuk go atau pergi, jalan. Bisa ditulis di situ. Dan Miss Mala juga sudah ada buat seperti ini. Gampang kan? Lampu lalu lintasnya sudah jadi. Great job adik-adik. Pasti hasil kalian juga bagus-bagus semua ya. Tapi apa ya gunanya kita buat traffic light ini? Traffic light ini gunanya untuk mengingatkan kita tentang pemerintah dan pemimpin yang sudah Tuhan tempatkan untuk kita. Karena kita tinggal di Indonesia, jadi kita harus taat dan patuh pada peraturan pemerintahan Indonesia. Terkadang ada hal-hal yang ingin pemimpin kita untuk kita stop lakukan, seperti lampu merah ini. Kayak saat pandemi, pemerintah ingin kita untuk stop keluar rumah, terutama untuk anak-anak. Maksudnya baik agar kita tidak tertular virus COVID-19. Tapi ada kalanya juga pemerintah bilang untuk kita go. Maksudnya di sini seperti lampu hijau ini, go artinya kita kalau pergi-pergi jangan lupa memakai masker agar kita terhindar bukan dari virus COVID-19 aja, dari virus yang lain juga ya. Dan kalau kita melanggar peraturannya, kita akan dapat konsekuensinya, yaitu berupa hukuman. Ada yang disuruh hukumannya menyanyi, push up, atau dengan membayar denda. Tentu adik-adik nggak mau ya, malu, apalagi nanti kalau masuk TV. Karena kita anak Tuhan harus taat peraturan. Dan ada kalanya juga pemerintah berkata untuk slow down atau hati-hati. Peraturan yang pemerintah ini tidak terlalu anjurkan untuk adik-adik dan kita semua tetap rajin cuci tangan untuk menjaga kesehatan juga tentunya. Nah, semua peraturan pemerintah ini amat sangat baik untuk kita lakukan. Karena kalau tidak ada pemerintahan atau peraturan, pasti akan ada kekacauan. Sama seperti lampu lalu lintas ini. Kalau tidak nyala atau mati, tidak bekerja, pasti akan ada kemacetan. Dan akan terjadi kekacauan juga. Oleh karena itu, Alkitab terus mengingatkan kita agar kita mematuhi pemerintah, pemimpin kita selama kita tidak berbuat dosa.
Tapi tetap ingat, kesetiaan tertinggi kita tetap milik Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik, semoga bermanfaat ya. Tuhan memberkati. You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. You are awesome. You